Om Swastiastu. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Ibu Astri. Nah anak-anak, bagaimana liburan hari raya kalian? Apakah menyenangkan? Nah, semoga liburan kalian menyenangkan ya anak-anak. Nah, karena kalian sebelumnya sudah liburan, hari ini kita akan kembali belajar. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa akan Ibu pimpin secara langsung. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah hari ini kalian sudah siap untuk belajar? Oke, jika kalian sudah siap, silahkan dipersiapkan dulu buku dan alat tulis kalian dan disimak ya video yang Ibu berikan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pada tema 2, subtema 2, yaitu gemar membaca. Ayo, dari kalian siapa yang gemar membaca? Ibu harapkan kalian semua gemar membaca ya, karena membaca merupakan jembatan ilmu dan dapat membuat kita menjadi pintar. Nah, selanjutnya, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca bersama-sama. Nah, di sini Ibu akan membacakan cerita yang berjudul Aku Suka Membaca. Disimak ya anak-anak. Aku suka membaca. Siti dan Lani suka membaca. Mereka membaca di perpustakaan. Mereka juga meminjam buku di perpustakaan. Membaca sangat berguna. Membaca membuat Siti dan Lani menjadi pandai. Siti dan Lani rajin berlatih membaca. Ayo kita belajar membaca. Nah, anak-anak, dari teks tersebut dapat kalian ketahui bahwa membaca itu sangat banyak sekali manfaatnya anak-anak. Seperti yang Ibu katakan tadi, membaca dapat membuat kita menjadi pintar. Kemudian dengan membaca kita akan mengetahui banyak hal dan memiliki wawasan yang luas anak-anak. Jadi kalian tidak boleh malas membaca ya anak-anak. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menyampaikan posisi yang tepat saat kalian sedang membaca. Nah, bagaimana posisi yang tepat? Posisi yang tepat saat membaca yaitu seperti gambar berikut. Nah, posisinya itu yaitu punggung kita berada dalam posisi tegak ya anak-anak ya. Kemudian badan tegak seperti yang Ibu sampaikan tadi. Selanjutnya, jarak mata dengan buku adalah 30 sampai 40 cm. Jadi tidak terlalu dekat seperti ini atau terlalu jauh. Jadi jaraknya itu 30 sampai 40 cm. Dan yang ketiga yaitu membaca di tempat yang terang. Nah anak-anak, ketika kalian sudah mampu menerapkan posisi membaca yang tepat, maka mata kalian akan sehat anak-anak. Jadi kalian tidak akan mengalami yang namanya menggunakan kacamata tebal. Jadi mata kalian tetap sehat dan kalian tetap bisa membaca dengan baik. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian dapat menerapkan cara yang tepat atau posisi yang tepat saat membaca? Nah, jika dapat, mari kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya.
Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar membaca. Ayo anak-anak, apakah kalian sudah bisa membaca? Nah, jika sudah, silahkan ikuti apa yang Ibu sampaikan ya anak-anak. Oke, kita mulai dari gambar yang pertama. Yang pertama ini ada gambar baju. B-A, ba, J-U, ju. Dibaca baju. Bagaimana anak-anak? Coba kalian tirukan. Wah, tepat sekali ya anak-anak. Kita lanjutkan ke gambar yang kedua. T-O-To, P-I-P. Dibaca topi. Bagaimana anak-anak? Ayo, coba kalian tirukan. Wah, sudah bagus ya anak-anak. Kita lanjutkan ke gambar yang ketiga. K-A-K, K-I-Ki. Dibaca kaki. Bagaimana anak-anak? Coba kalian tirukan. Ya, sudah bagus ya. Dan gambar yang terakhir, K-U-Ku, D-A-Da. Dibaca kuda. Nah, anak-anak, ayo kalian tirukan gambar yang terakhir. Wah, sudah pintar ya anak-anak Ibu. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar menjabarkan kata menjadi suku kata. Nah, di sini Ibu memiliki kata meja. Kata meja jika dijabarkan menjadi suku kata, dia akan menjadi seperti ini anak-anak. Nah, menjadi me strip ja, meja. Nah, me strip ja ini terdiri dari dua suku kata, yaitu meja. Bagaimana? Bisa anak-anak? Oke, kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya ya. Di sini ada kata majalah. Jika dijabarkan atau diuraikan menjadi majalah dan terdiri dari tiga suku kata, yaitu majalah. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian bisa? Kita lanjutkan ke kata yang berikutnya. Ayo coba kalian menguraikannya sendiri. Apakah kalian bisa? Itu kata membaca. Jika diuraikan akan menjadi membaca. Nah, strip ba, strip ca, yaitu terdiri dari tiga suku kata. Membaca. Dan kata yang keempat itu ada bunga. Bu strip nga, terdiri dari dua suku kata, yaitu bu dan nga. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah bisa menjabarkan kata menjadi suku kata? Bagus. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anak, mari kita membaca teks ini bersama-sama ya. Membaca bersama keluarga. Udin suka membaca. Udin membaca buku cerita. Ayah suka membaca. Ayah membaca koran. Ibu suka membaca. Ibu membaca majalah. Nah, anak-anak, dari cerita tersebut atau dari teks tersebut dapat kalian ketahui bahwa setiap anggota keluarga
memiliki kesukaan atau kesukaan bacaannya masing-masing. Jadi, setiap anggota keluarga memiliki bacaan favoritnya masing-masing anak-anak. Nah, walaupun memiliki bacaan favorit yang berbeda-beda atau bacaan kesukaan yang berbeda-beda, kalian harus tetap menghargai setiap anggota keluarga dan setiap perbedaan yang ada pada anggota keluarga. Jadi kalian tidak boleh bertengkar ya anak-anak. Nah, jika kalian sudah memahami itu, mari kita menghubungkan antara bacaan kesukaan dengan orangnya. Nah, yang pertama kita mulai dari ayah. Anak-anak, ayo, ayah suka membaca apa anak-anak? Ya, ayah suka membaca koran. Nah, jadi kita tarik garis koran. Nah, yang kedua, kakak perempuan suka membaca apa anak-anak? Ayo, menurut kalian kakak perempuan suka membaca apa? Ya, suka membaca buku pelajaran. Kita tarik garis ya. Yang ketiga adalah ibu. Ibu suka membaca apa anak-anak? Ya, ibu suka membaca majalah. Mari kita tarik garis anak-anak. Ya, pintar ya. Selanjutnya, Udin. Udin suka membaca apa anak-anak? Ya, Udin suka membaca buku cerita. Mari kita tarik garis lagi. Pintar. Selanjutnya yang terakhir yaitu adik. Adik suka membaca apa ya anak-anak? Ya, adik suka membaca komik. Kita tarik garis. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengetahui anggota keluarga beserta bacaan kesukaannya? Ya, jika sudah, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi pembelajarannya anak-anak. Selanjutnya, kita akan belajar pada materi pola gambar. Diperhatikan ya anak-anak. Lani dan Dayu membaca cerita Kancil dan Buaya. Cerita ditampilkan dengan banyak gambar. Yuk cermati berbagai gambar berikut. Nah, anak-anak, kalian perhatikan di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama itu ada gambar kancil, kemudian gambar buaya, kemudian gambar kancil lagi, buaya, kancil, dan buaya. Pada gambar yang kedua yaitu ada gambar kancil besar, kemudian ada gambar kancil yang lebih kecil, kemudian ada besar lagi, ada kecil, besar, dan kecil. Dan yang gambar yang ketiga ada apel hijau, kemudian ada apel merah, apel hijau lagi, kemudian ada apel merah, apel hijau, dan apel merah. Nah, anak-anak, dari ketiga gambar tersebut terdapat pola. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar yang pertama. Pada gambar yang pertama, apakah anak-anak tahu bagaimana polanya? Ya, pada gambar yang pertama, polanya adalah kancil, kemudian buaya, kemudian kancil lagi, kemudian buaya lagi, kemudian kancil, buaya, dan seterusnya. Itu untuk gambar yang pertama. Sedangkan untuk gambar yang kedua, nah polanya seperti ini. Besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil, dan seterusnya. Jadi polanya adalah besar, kecil, besar, kecil. Paham anak-anak? Nah, kita lanjutkan ke gambar yang ketiga.
Gambar yang ketiga, polanya apa anak-anak? Apakah kalian dapat melihatnya? Ya, polanya adalah apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, dan seterusnya. Jadi polanya adalah hijau, merah, hijau, merah. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Nah, jika kalian sudah paham, coba kalian jawab soal berikut ini ya. Nah, anak-anak, di sini ibu memiliki pola, yaitu polanya apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, titik, apel merah. Nah, anak-anak, ayo coba kalian tebak. Pada titik-titik ini berisi apel hijau atau apel merah. Ayo coba ditebak. Ya, tepat sekali. Titik-titik ini diisi oleh gambar apel hijau. Pintar. Selanjutnya gambar yang kedua. Nah, di sini ada gambar kancil besar, kemudian kancil kecil, kancil besar, kecil, besar, titik, besar, kecil. Ayo, pada bagian yang kosong berisi gambar kancil yang besar atau gambar kancil yang kecil, anak-anak. Iya, berisi gambar kancil kecil. Selanjutnya kita lanjutkan pada gambar yang ketiga. Nah, polanya di sini ada buaya, kancil, buaya, kancil, buaya, kancil, titik, kancil, titik. Ayo, polanya bagaimana? Titik yang pertama diisi oleh gambar apa, anak-anak? Iya, diisi oleh gambar buaya. Dan untuk titik-titik yang kedua, isi gambar apa? Ayo, kancil atau buaya? Iya, berisi gambar buaya. Hore! Sudah pintar ya kalian. Nah, anak-anak, jika kalian sudah memahami pola gambar, kita akan lanjutkan lagi pembelajarannya. Tapi sebelumnya, apakah kalian masih semangat? Ibu harapkan kalian masih semangat ya belajarnya. Semangat anak-anak. Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan belajar membuat kartu kata. Nah, bagaimana cara membuatnya? Perhatikan cara yang ibu sampaikan. Alat dan bahan yang kalian butuhkan membuat kartu kata. Yang pertama ada karton dengan ukuran 15 cm x 10 cm. Kemudian ada gunting, spidol, lem, kemudian ada hiasan, daun-daun kering, atau dapat juga menggunakan bunga-bunga kering ya anak-anak ya. Kemudian menggunakan gambar-gambar, jadi gambarnya bebas. Kemudian cara membuatnya itu, yang pertama, ukurlah karton sesuai ukuran yang ditentukan. Gunting karton yang telah kalian ukur. Tulislah kata pada karton, kemudian tempelkan gambar di samping kata, dan hiaslah pinggir kartu dengan daun kering. Nah, agar kalian lebih mudah memahami, coba disimak video pembuatan kartu kata yang akan ibu berikan ya anak-anak. Nah, mari kita belajar membuat kartu kata dari daun kering. Nah, pada saat membuat kartu kata ini, kalian silahkan meminta bantuan dari orang tua, kakak boleh, kemudian kakek atau nenek juga boleh. Ya anak-anak ya, mari kita mulai. Bahan yang dipersiapkan, yang pertama itu adalah daun pisang yang sudah kering. Nah, berikutnya ada lem apa saja boleh digunakan. Selanjutnya ada daun, di sini ibu menggunakan daun belimbing yang berwarna kuning. Jadi kalian juga boleh menggantinya dengan daun lain sesuai dengan kreasi kalian.
Untuk selanjutnya itu ada spidol, Ibu menggunakan spidol berwarna biru, kemudian ada gunting, dan kertas karton berwarna ukuran 15 x 10 cm. Kemudian ada foto atau gambar. Nah, kalian boleh menggunakan foto kalian ya anak-anak, supaya lebih menarik. Baik, kemudian kita persiapkan dulu bahannya. Yang pertama kita siapkan karton, kemudian kita gunting foto menjadi bentuk seperti ini. Nah, setelah digunting, kita berikan lem pada bagian belakangnya dan ditempelkan pada kertas karton. Nah, setelah ditempelkan, kita akan memberikan nama pada kertas tersebut. Di sini Ibu menuliskan nama Dayu. Jadi silahkan kalian buat nama panggilan kalian ya anak-anak. Selanjutnya kita siapkan 5 helai daun. Kemudian kita potong dengan ukuran yang sama. Nah, di sini Ibu memotong dengan bentuk lingkaran dan ukurannya itu harus sama. Kemudian kita susun daun-daun tersebut pada kertas yang kita siapkan. Nah, kita bentuk sesuai pola atau sesuai dengan kreasi kalian. Kemudian baru kita tempelkan anak-anak. Nah, ditempelkan dengan rapi menggunakan lem. Nah, pada bagian atasnya ini Ibu daunnya Ibu balik agar dia nanti membentuk membentuk hewan. Nah, baru kemudian kita berikan gambar menggunakan spidol. Kita berikan mata, mulut, kemudian kita berikan antenanya 2. Baru kita berikan kaki pada bagian bawah. Nah, anak-anak, ayo menurut kalian ini membentuk hewan apa? Ya, tepat sekali ya, Ibu membentuk hewan ulat. Selanjutnya, mari kita hias pada bagian-bagian yang kosong. Di sini Ibu menghiasnya menggunakan daun pisang yang kering. Nah, Ibu isikan lem, kemudian kita tempelkan pada bagian atas. Kemudian di bawahnya bisa kita tambahkan lagi daun kering, tapi ukurannya lebih diperpendek seperti itu, supaya dia membentuk pola yang bagus. Nah, kemudian kita buat lagi. Nah, di sini karena selanjutnya kalian dapat mengkreasikan kartu nama kalian sesuai dengan kreasi kalian dan kreativitas kalian. Jadi tidak harus membuat seperti yang Ibu buat ya anak-anak. Nah, di sini Ibu memberikan bentuk-bentuk segitiga pada bagian atas, bawah, dan samping. Oke anak-anak, sudah jadi kartu nama atau kartu kata yang Ibu buat. Bagaimana? Menarik bukan? Nah, anak-anak, selain seperti yang kartu nama yang Ibu buat ini, kalian juga dapat membuat sesuai dengan contoh yang ada di buku, yaitu seperti ini. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham mengenai pembelajaran hari ini? Nah, Ibu harapkan semua materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat kalian simak dengan baik. Jadi, mari kita ingat kembali. Hari ini kita telah belajar pada materi menjabarkan suatu kata menjadi suku kata. Kemudian kita juga sudah belajar tentang menyusun pola gambar. Dan yang terakhir, kita telah belajar membuat kartu kata. Bagaimana anak-anak? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ibu harapkan pembelajaran hari ini menyenangkan ya anak-anak, dan kalian dapat menyimak pembelajaran dengan baik. Nah, agar kalian lebih memahami materi yang Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya nanti dapat dikerjakan bersama dengan orang tua atau didampingi oleh orang tua. Tapi tidak boleh dibuatkan ya anak-anak. Kalian harus buat dan berusaha sendiri. Oke? Baik, untuk tugas yang pertama itu adalah menjabarkan kata menjadi suku kata. Nah, silahkan anak-anak buat seperti contoh yang Ibu berikan ini. Kata yang pertama itu ada sepatu. Kalian jabarkan menjadi strip tu. Kata yang kedua itu ada kancil. Kalian jabarkan menjadi kan strip cil. Dan kata yang ketiga ada bola. Nanti kalian jabarkan sendiri.
Kemudian yang keempat ada gelas. Dan yang kelima ada pensil. Itu untuk tugas yang pertama. Untuk tugas yang kedua itu adalah membuat kartu kata sesuai dengan kreasi sendiri dan dibuat dengan semenarik mungkin. Nah, yang kalian kumpulkan kepada ibu yang pertama itu adalah video pembuatan kartu kata dan foto kartu kata yang dibuat. Jadi ada 3 nanti yang kalian kirimkan kepada ibu. Yang pertama foto tugas tulis kalian, kemudian ada video pembuatan kartu kata, dan yang ketiga itu ada foto kartu kata yang dibuat. Jadi nanti kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua kalian ya anak-anak. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian materi banyak salah kata yang Ibu sampaikan. Nah, anak-anak, Ibu harapkan kalian juga selalu menjaga kesehatan ya anak-anak ya, dan tetap rajin belajar. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Ibu tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Dadah anak-anak, sampai jumpa lagi.